Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A3TMR, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, yang beranggotakan 1. Indah Aprilia, 2. Ahmad Setio Pramono, 3. Latifatun Nurul Fauziyah, 4. Zahratul Imamah, 5. Laila Nadhira Zumzumi, 6. Rofiah Nurul Salamah, 7. Putri Ambarwati, 8. Sofiana Mariana. Ingin mempresentasikan bab teorema Wilson guna memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni MPD. Mari kita simak videonya bersama. Teorema Wilson. Teorema Wilson merupakan salah satu teorema yang menggambarkan sifat dari bilangan prima. Teorema yang pertama yaitu teorema 8.5. Pernyataannya yaitu jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi yaitu 1 dan P-1. Kita buktikan, misalkan R adalah suatu solusi dari pengkongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kita substitusikan dalam E kuadrat kongruen 1 modulo P, yaitu menjadi R kuadrat 1 pindah ruas menjadi min 1 kongruen 0 modulo P. R kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi R plus 1 kali R min 1 kongruen 0 modulo P. Nah, dari pengkongruenan tersebut berarti bahwa P membagi habis R plus 1 kali R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka berlaku P membagi habis R plus 1 atau P membagi habis R min 1. Karena P membagi habis, jadi tidak bersisa, jadinya 0. Jadi R plus 1 kongruen 0 modulo P atau R min 1 kongruen 0 modulo P. R kongruen R plus 1 pindah ruas menjadi R kongruen min 1 modulo P. R min 1 pindah ruas menjadi 1 menjadi R kongruen 1 modulo P. Jadi artinya R kongruen P min 1. Kenapa kok P min 1? Karena ia menjadi residu terkecil. Residu terkecil itu kan yang terdekat dengan modulo, jadi P min 1 atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu solusi dari pengkongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P min 1 adalah solusi E kuadrat kongruen 1 modulo P. Contoh teorema 8.5. Selesaikan pengkongruenan dari X kuadrat kongruen 1 modulo 7. Penyelesaiannya, kita ketahui bahwa himpunan residu-residu terkecil modulo 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, solusinya yaitu kita mengecek satu persatu. Solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Selanjutnya, solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7, 2X kongruen 8 modulo 7. 8 ini didapat dari 1 ditambah 7. Karena apa? Supaya biar bisa kongruen dengan 7 dan kemudian kita bisa mencari nilai X-nya, yaitu 8 dibagi 2. Jadinya X kongruen 4 modulo 7. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7, 3X kongruen 8 modulo 7. Nah, 8 ini didapat dari 1 ditambah 7. Selanjutnya, 3X kongruen 15 modulo 7. 15 ini didapat dari 8 ditambah 7. Karena apa? Supaya biar
kongruen dengan modulo 7 dan kita dapat mencari nilai X-nya, yaitu 15 dibagi 3 X kongruen 5 modulo 7. Selanjutnya, solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7. 4X kongruen 8 modulo 7. Seperti tadi, bahwa 8 itu didapat dari 1 ditambah 7. Selanjutnya 8 dibagi 4 X kongruen 2 modulo 7. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7. 5X kongruen 8 modulo 7. 8 ini didapat dari 1 ditambah 7. Karena 8 belum bisa dibagi dengan 5, selanjutnya ditambah lagi supaya biar bisa dibagi dengan 5 ini. Jadinya 8 ditambah 7 15. 5X kongruen 15 modulo 7. Jadi X kongruen 3 modulo 7. Solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7. 6X kongruen 8 modulo 7. 8 didapat dari 1 ditambah 7. Selanjutnya 6X kongruen 15 modulo 7. 15 ini didapat dari 8 ditambah 7. Karena 15 belum bisa dibagi dengan 6, maka kita menambahkan lagi 15 ditambah 7 hasilnya 22. Jadinya 6X kongruen 22 modulo 7. Karena belum bisa lagi, ditambah lagi 22 ditambah 7 hasilnya 29. 6X kongruen 29 modulo 7. Karena belum bisa dibagi lagi, kita menambahkan lagi 29 ditambah 7 hasilnya 36. Supaya terus kita bagi dengan 6, hasilnya X kongruen 6 modulo 7. Jadi solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 7 adalah 1 dan 6. Sesuai dengan teoremanya tadi, bahwa pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P itu tepat mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Nah, jika nilai X dari ini tadi hasilnya X1, terus 4, 5, 2, 3, dan 6. Jika kita urutkan, hasilnya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan apabila ada contoh soal lain yang modulunya 23, 11, 13, dan seterusnya itu, kita cukup mengerjakannya itu dengan tepat mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1 sesuai dengan teorema 8.5. Tidak usah mencari satu persatu. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, sekarang teorema 8.6. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan A aksen lebih dari 0 kurang dari P. Maka jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Dan jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, baiklah, sekarang teorema 8.6. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A
aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P-1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan A aksen lebih dari 0 kurang dari P. Maka hal ini menimbulkan dua pernyataan. Pernyataan pertama yaitu jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Pernyataan yang kedua yaitu jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A modulo P. Buktinya yaitu apabila A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya atau P-1, maka FPB A dan P sama dengan 1, sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen ada, sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P. Bagian pertama kita buktikan dengan kontraposisinya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, ini kita kalikan dengan A sehingga menghasilkan A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P. Ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Dari A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P ini kita kalikan dengan B sehingga menghasilkan A aksen B kongruen A B aksen B kongruen B modulo P dengan B sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P-1. A kongruen B modulo P sebab B aksen B kongruen 1 modulo P. Jadi pernyataan pertama terbukti. Bagian kedua kita buktikan jika A sama dengan 1. Nilai A sama dengan 1 ini kita substitusikan ke dalam AX kongruen 1 modulo P, sehingga hasilnya yaitu X kongruen 1 modulo P. Maka solusinya adalah A aksen sama dengan 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Dan jika A sama dengan P-1, kita juga substitusikan nilai A sama dengan P-1 ini ke dalam AX kongruen 1 modulo P, sehingga menghasilkan P-1 X kongruen 1 modulo P. Kemudian min X kongruen 1 modulo P, dan min X kongruen 1 modulo P ini kita kalikan dengan min 1 sehingga menghasilkan X kongruen min 1 modulo P. X kongruen min 1 modulo P ini ekuivalen dengan X kongruen P-1 modulo P. Jadi A aksen sama dengan P-1 sehingga A aksen kongruen A. Kenalkan, nama saya Zahratul Imamah, NIM 19106100014 dari kelas Tadris Matematika A semester 3. Saya di sini akan memberi contoh teorema 8.6. Pandang perkongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah solusinya, sehingga A aksen kongruen 1 modulo P. Maka hubungan A aksen dan A aksen tampak pada tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya di PPT seperti ini. Jadi, hasil kali pasangan yang berkongruen modulo 11 adalah 2 kali 6 kongruen 1 modulo 11, di mana 2
2 kali 6 kongruen 1 modulo 11 didapatkan dari 2 kali 6 sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11, dimana 11 habis dibagi 11. Yang kedua adalah 3 kali 4 kongruen 1 modulo 11, dimana 3 kali 4 sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11 habis dibagi 11. Yang ketiga adalah 5 kali 9 kongruen 1 modulo 11, dimana 5 kali 9 45 dikurangi 1 sama dengan 44, dimana 44 habis dibagi 11. Yang keempat yaitu 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11, dimana 7 kali 8 56 dikurangi 1 sama dengan 55, dimana 55 habis dibagi 11. Jadi diperoleh 7 min 3 per 2 sama dengan 2. Hasil kali semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen modulo 11 dengan 1, yaitu 2 kali 6 kali 3 kali 4 kali 5 kali 9 kali 7 kali 8 sama dengan 1 modulo 11. Jika kedua ruas dikalikan 10, maka diperoleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kongruen 10 modulo 11, maka 10 faktorial sama dengan 10 modulo 11, atau bisa ditulis 10 faktorial kongruen min 1 modulo 11. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan teorema Wilson, tepatnya pada teorema 8.7. Nah, teorema 8.7 ini masih ada kaitannya dengan teorema sebelumnya ya. Nah, dibuktikan jika P suatu bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen min 1 dalam modulo P. Nah, kita buktikan dari teorema ini. Misalkan diambil suatu barisan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P-1, karena P-1 ini merupakan residu terkecil, nah sehingga sampai P-1 ya yang sampai kecil, dan kekongruenan AX kongruen 1 dalam modulo P. Nah, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P-1. Ini kita hilangkan angka 1 dan P-1 nya. Sehingga tinggallah 2, 3, 4 dan seterusnya sampai P-2. Kita dapat memasangkan A dan A aksen dari barisan bilangan ini ya, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai P-2. Ini yang masih berkaitan dengan teorema sebelumnya. Masangkan A dan A aksen. Sedemikian sehingga nah ini AA aksen kongruen 1 dalam modulo P. Terdapat setengah P-3. Nah, setengah P-3 ini itu digunakan untuk menentukan berapa buah pasang bilangan dari modulo tersebut. Misalkan diketahui P itu 7, bilangan prima 7. Sehingga nantinya akan didapatkan berapa buah pasang bilangan. Nah, kita dapat langsung mudah menentukan dari setengah P-3 ini.
Nah, 7 dikurangi 3 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka hasilnya nanti dari jika diketahui P-nya itu 7, nanti terdapat 2 buah pasang bilangan. Nah, yang kongruen modulo P. Kemudian hasil kali akan kongruen modulo P itu muncul 2, 3, 4 dan seterusnya sampai P min 2 kongruen 1 dalam modulo P. Ini ya tadi. Nah, ini. Maka kita kalikan dengan P min 1. Kita kalikan dengan P min 1 antara kedua ruas ini, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai P min 2, P min 1 kongruen P min 1 dalam modulo P. Nah, dari kedua ruas ini, yang ruas bagian sini ya, kita dapat simpulkan menjadi P min 1 faktorial. Jadi P min 1 faktorial ini hasilnya ya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai P min 2, P min 1. Kemudian kongruen P min 1, nah masih tetap ya P min 1 modulo P. Oh, ini tidak ada. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan lagi sehingga menjadi P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Sesuai ya, teorema berarti terbukti. Kemudian kita ambil contoh, misalkan diketahui P-nya itu 13. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Nah, pertama kita dapat memasangkan A dan A aksen, yaitu dengan cara menghilangkan 1 dan P min 1. Oh, ini 12 ini ya. Sehingga terdapat 5 buah pasang bilangan yang hasil kalinya kongruen modulo 13 dengan 1. Sehingga dapat kita temukan dari modulo 13 ini hasil kalinya 2 kali 7 kongruen 1 modulo 13. Nah, 2 kali 7 ini sama dengan 14. 14 ini bila dikurangi 13 maka hasilnya 1. Itu juga 3 kali 9. Ini kan 27 bila ini habis dibagi 13. Habis dibagi 13 ini sisanya masih 1. Dan begitu juga dan seterusnya. Kemudian dari kelima buah pasang bilangan ini kita kelompokkan. Nah, ini 2 kali 7, 3 kali 9 ini kita kelompokkan bagian sini dan 1 modulo 13 ini di sini. Nah, dari kedua ruas ini kita kalikan dengan P min 1 sehingga didapatkan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai 12 kongruen 12 modulo 13 karena dikalikan dengan 12 yaitu P min 1 sehingga 12 kongruen. Nah, ini kan sama saja 12 faktorial. Mohon maaf, faktorial. Kongruen min 1 dalam modulo 13. Jadi terbukti 12 faktorial ini kongruen min 1 dalam modulo 13. Terima kasih. Saya Laila Nadhira Zumzami, nomor 16. Selanjutnya adalah teorema 8.8, yaitu bahwa jika P suatu bilangan prima ganjil, maka pengkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi bila dan hanya bila P kongruen 1 modulo 4, atau bisa dikatakan P-nya itu berbentuk 4K plus 1. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan masih ingat ya teorema Fermat, A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Nah, ini diselesaikan dengan pengoperasian aljabar, maka akan didapatkan min 1 pangkat P min 1 dibagi 2 kongruen 1 modulo P. Nah, ini kan tadi P-nya berbentuk 4K plus 1. Nah, sekarang kita misalkan P-nya itu berbentuk 4K plus 3. Nah, ternyata setelah disubstitusikan maka hasilnya itu tidak memenuhi. Kenapa? Jadi setelah 4K plus 3 ini disubstitusikan maka menjadi min 1 pangkat ganjil. 2K plus 1 ini kan ganjil.
Nah, jadi min 1 pangkat 2 K plus 1 kongruen 1 modulo P menjadi min 1 kongruen 1 modulo P, yaitu P membagi habis 2 yang artinya ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setio Pramono, NIM 19 106 10011. Di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan teorema 8.8 yang sudah dijelaskan oleh Mbak Laila Nadiroh Zumzumi. Jika bilangan prima P berbentuk 4K plus 1, yaitu P kongruen 1 modulo 4. Untuk sebaliknya dibuktikan sebagai berikut. Jika P min 1 kongruen min 1 modulo P, P min 2 kongruen min 2 modulo P, sampai P plus 1 per 2 kongruen min P min 1 per 2 modulo P, dan P min 1 faktorial kongruen 1, 2, 3 sampai P min 1 per 2 P plus 1 per 2 sampai P min 2 P min 1. Maka hasilnya adalah P min 1 faktorial kongruen 1, 2, 3 sampai P min 1 per 2 min P plus 1 per 2 sampai min 2 min 1 modulo P. Dimana tadi kan P nya ini nggak dikeluarkan ya, jadi ini nanti P nya dikeluarkan sehingga min 2 min 1 modulo P. P min 1 faktorial kongruen min 1 P min 1 per 2 1, 2, 3 P min 1 per 2 kuadrat modulo P, sehingga hasilnya P min 1 faktorial kongruen 1, 2, 3 P min 1 per 2 kuadrat modulo P, sebab P sama dengan 4K plus 1 untuk suatu bilangan bulat positif K, sehingga hasilnya adalah min 1 pangkat P min 1 per 2 sama dengan 1 buka kurung P min 1 faktorial kongruen P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Kembali lagi ke teorema Wilson bahwa P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P, maka min 1 kongruen P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Jadi hasil P min 1 per 2 faktorial kuadrat adalah perkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P. Jadi perkongruenan ini mempunyai solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Embarwati, NIM 1910610025. Kita langsung saja ke contoh dari teorema 8.8. Selesaikan perkongruenan X pangkat 2 plus 1 kongruen 0 modulo 13. 13 ini bilangan prima dan 13 ini kongruen 1 modulo 4 karena berbentuk 4K plus 1. Kenapa berbentuk 4K plus 1? 4 kali 3 kan 12, 12 tambah 1 13, jadi benar 13 kongruen 1 modulo 4. Maka perkongruenan tersebut punya solusi 13 min 1 per 2 faktorial. 13 dapat dari mana? Dari P-nya kan sama dengan 13, jadi langsung saja masukkan 13 min 1 per 2 faktorial sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi hasilnya 720 kongruen 5 modulo 13. Dapat dari mana 5 modulo 13? Kita cari yang mendekati 720, yaitu 13 kali 55 plus 5 modulo 13. 13 kali 55 kan 715, 715 plus 5 kan 720, jadi residu terkecilnya atau sisanya itu 5, jadi 720 kongruen 5 modulo 13. Nah, kita dapat memeriksa kebenaran dengan mensubstitusikan 5 pada X dari perkongruenan tersebut. Apakah memang benar jika X-nya sama dengan 5 itu kongruen 0 modulo 13? Kita langsung saja masukkan 5 pangkat 2 kan 25, tambah 1 sama dengan 26, 26 kongruen 0 modulo 13. Dapat dari mana 0 modulo 13? 13 kali 2 plus 0 modulo 13. 13 kali 2 kan 26, 26 plus 0 modulo 13.
jadi residu terkecilnya atau sisanya itu 0. Jadi 26 kongruen 0 modulo 13. Jadi benar X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 13. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Yang pertama, selesaikan pengkongruenan berikut. Yang pertama yaitu pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 5. Kita selesaikan, yaitu dapat diketahui R-nya 1, 2, 3, dan 4. Solusi dari kita cek dari solusi dari X kongruen 1 modulo 5 yaitu hasilnya 1. Solusi dari 2X kongruen 1 modulo 5 yaitu 2X kongruen 6. 6 didapat dari 5 tambah 1 jadi 6 bisa membagi habis 2, jadi X-nya X kongruen 3 modulo 5. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 5 yaitu 3X kongruen 6 modulo 5. 6 didapat dari 5 tambah 1, karena 6 bisa membagi habis 3, jadi X kongruen 2 modulo 5. Selanjutnya yang terakhir yaitu solusi dari 4X kongruen 1 modulo 5. 4X kongruen 6. 6 didapat 5 tambah 1. Karena 6 tidak bisa membagi habis 4, jadi diturunkan menjadi 11. 11 didapat dari 6 tambah 5. Karena 11 tidak bisa membagi habis, jadi diturunkan lagi jadi 16. 16 didapat dari 11 tambah 5. 16 bisa membagi habis 4, jadi hasil akhirnya yaitu X kongruen 4 modulo 5. Jadi solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 5 adalah 1 dan 4. Soal selanjutnya yaitu X kuadrat kongruen 1 modulo 13. Kita selesaikan, yaitu dapat diketahui R-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sesuai dengan teorema 8.5 bahwa solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P itu hasilnya 1 dan P-1. Langsung saja, yaitu solusi dari X kongruen 1 modulo 13 adalah 1. Solusi dari 12X kongruen 1 modulo 13 yaitu 12X kongruen 14 modulo 13. Dapat 14 dari 13 tambah 1. Karena 14 tidak bisa membagi habis 12, jadi diturunkan lagi menjadi 27. 27 nggak bisa membagi habis 12, diturunkan lagi sampai bisa membagi 12. Jadi hasil akhirnya yaitu X kongruen 12 modulo 13. Jadi solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 13 adalah 1 dan 12. Selanjutnya adalah soal yang kedua, nomor 2. Tentukan solusi dari 12X kongruen 1 modulo 13. Penyelesaiannya adalah jika A sama dengan P kurangi 1, maka A aksen kongruen dengan A modulo P, sehingga solusi dari 12X kongruen 1 modulo 13 yaitu A aksen kongruen 12 modulo 13. Jadi solusinya
adalah 12. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Berapakah hasil dari 70 faktorial dibagi 71? Nah, kita dapat menyelesaikan pada soal ini dengan teorema 8.7, yang mana jika P suatu bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen -1 dalam modulo P. Nah, di sini 70 faktorial awalnya kan 71 itu merupakan P, bilangan prima. Nah, sehingga P-1, 71 dikurangi 1, 70 faktorial, betul, kongruen -1 dalam modulo 71. Nah, jadi terbukti pada teorema 8.7, P-1 faktorial, kongruen -1 modulo P. Jadi hasil dari 70 faktorial dibagi 71 yaitu -1. Latihan soal yang keempat, selesaikanlah kekongruenan AX kongruen 1 modulo 7. Penyelesaiannya adalah diketahui bahwa residu terkecil dari 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terlebih dahulu kita mencari nilai A aksen, dan A aksen, di mana A adalah residu terkecil dari 7 dan A aksen adalah solusinya. Sehingga diperoleh nilai A aksen dan A aksen seperti pada tabel. Hasil kali pasangan yang kongruen yaitu 2 kali 4 kongruen 1 modulo 7 dan 3 kali 5 kongruen 1 modulo 7, sehingga diperoleh P-3/2 sama dengan 7-3/2 sama dengan 2 buah kongruen. Hasil kali pasangan yang kongruen akan kongruen dengan modulo 7 dan 1 pula apabila kita kalikan dengan 6, sehingga diperoleh 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruen 6 modulo 7, sehingga 6 faktorial kongruen 6 modulo 7, dan diperoleh 6 faktorial kongruen -1 modulo 7. Selanjutnya soal yang kelima, selesaikan pengkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 17. Penyelesaiannya, karena 17 adalah bilangan prima yang berbentuk 4K plus 1, maka perkongruenan tersebut punya solusi, yaitu 17 kurangi 1 per 2 faktorial sama dengan 8 faktorial, sama dengan 40.320 kongruen 13 modulo 13. Kita dapat memeriksa kebenaran dengan mensubstitusikan 13 pada X dari pengkongruenan tersebut, yaitu 13 kuadrat plus 1 sama dengan 170 kongruen 0 modulo 17. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.